Allah bestinya kata Ani. Besti, menjelang 2 Juni 2025, kasus hukum Nikita yang juga belum P21 terus menuai sorotan. Salah satunya adalah selebgram Zanzabella yang telah merubah janjinya, di mana saat awal penahanan Nikita, ia pernah mengatakan akan pargoy di Monas kalau Nikita dinyatakan bebas. Namun kini jelang masa penahanan Nikita berakhir pada 2 Juni, Zanzabella merubah janjinya dengan akan pargoy kalau Nikita sampai nggak P21. Zanzabella yang membantah dirinya takut terhadap Nikita Mirzani ini pun pada unggahan video TikToknya selain pernah menyampaikan keprihatinannya Besti, ia pun sempat membahas perihal dugaan rekaman suara yang dilaporkan pihak Nikita dan menegaskan kalau apa yang pernah dilakukan kepada Niki adalah murni darinya, bukan karena ada pihak yang membayarnya. P21 berkas-perkara tersebut ya, tapi kami dapat. Jadi kemarin gue gagal pargoy itu dikarenakan ditambahnya penahanan Nikita Mirzani, ya kan? Tapi kali ini gue kasih kesempatan kalian lagi untuk bisa mendoakan agar gue pargoy di Monas kalau Nikita Mirzani tidak P21. Karena gue yakin sekali Nikita Mirzani akan P21. Maka ingat ya, kalau tidak P21 baru gue pargoy di Monas ya. Awas gagal lagi loh. Apa yang menjadi alasan seluruh pecinta Nikita Mirzani itu bilang kalau gue itu takut dengan dia? Gue itu hanya takut dengan Tuhan. Kalian sebagai pecintanya jangan malah mengadu domba antara yang kontra dan idola kalian. Kenapa? Karena nanti gak ada angin, gak ada hujan, idola kalian tiba-tiba diserang orang karena mulut netizennya, begitu. Dan di sini gue mau ngebahas pernyataan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya rekaman suara itu sah menjadi alat bukti untuk melaporkan tindak pidana. Ya iyalah, contohnya misalnya kita merasa terancam, di bawah tekanan, lalu kita rekam sebagai bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang, itu ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalian menyebar-nyebarkan rekaman atau isi percakapan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, dan juga tidak disamar-samarkan atau kalian jelas memberitahunya secara detail. Ini bukan persoalan lu hebat atau lu gak hebat kayak yang udah terjadi ya, merekam diiniin padahal orangnya tidak izin gitu. Untuk penahanan Nikita Mirzani ini kan sah secara hukum, jadi bukan karena ini intervensi siapa sehingga dilakukan penambahan penahanan. Bahkan mungkin bisa ditambah lagi tuh masa penahanannya 30 hari lagi, jadi 20, 40, 30 gitu kan. Atau mungkin langsung P21. Turut prihatin karena yang terberat di sini kan adalah TPPU-nya. Maka kemungkinan Nikita Mirzani ditahan di penjara kalau memang terbukti TPPU-nya itu benar, ketika bukti-buktinya jelas gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang ingin gue puji untuk Mahkamah Konstitusi, tapi nanti tidak di part ini karena part ini kurang bermartabat untuk membahas itu ya. Sekali lagi gue katakan kepada netizen yang Nikita Mirzani bahwasannya kemarin itu gue hanya menunjukkan sportivitas dan menunjukkan bahwasannya gue bukan dibayar oleh siapapun ya, mutlak karena ketersinggungan pribadi yang dilakukan Nikita Mirzani kepada gue atas ucapannya itu aja ya, bukan karena gue dibayar si ini dibayar si itu. Mereka juga gak mampu bayar gue dan belum tentu juga gue mau dibayar ya. Kasus Nikita Mirzani harusnya kita apresiasi untuk bentar cat temboknya apresiasi buat penegak hukum di Indonesia. Teruntuk kasus ini kok mantap kali gitu loh, betul-betul ditunjukkan taring sama polisi ya kan. Kalau kemarin kan dibilang, hah polisi emang lo punya duit, lagian pendukungnya masih aja bilangin kalau itu nggak bakal P21. Udahlah, itu bakal P21 kok, jangan khawatir. Terus untuk lapor balik bangga banget bisa ngelaporin. No, laporan gue untuk orang ada banyak tuh di sana nggak jalan-jalan. Tidak semua laporan bisa seindah tragedi
yang dialami oleh Nikita Mirjani. Tuh Besti, anyway bukan cuma Zanzabella, Fitri Sarlhuteru dan Panda yang menurut warganet kini jarang muncul pun menjadi sorotan warganet. Terlebih sidang Wan Prestasi dan masa penahanan Nikita yang diduga akan berakhir pada awal Juni ini pun semakin dekat. Beberapa selebgram pun diduga menyindir Fitri dan Panda yang kini jarang muncul Besti. Bahkan Gilang pun mengingatkan perihal penghinaan yang diduga pernah dilakukan Panda terhadap anak Sandi, seorang owner bisnis skincare. Kalian gak mencari Nepos? Nepos ada di mana? Nepos lagi ada di pojokan nangis. Kenapa Pos nangis Pos? Ya Allah. Oh bukan nangis, dia lagi namaste. Lagi namaste ya. Ya ibarat kata pepatah ya Pos. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kangguru pemenangnya ya kan? Kangguru, apa kangguru kata Tessa? Ya itulah, sabar ya Pos. Emang hidup ini sulit, hidup ini rumit. Ya, tunggu aja panggilan ketiga atau kamu apa ya? Tahu deh. Wakakakakak, wakakakakak, wakakakakak. Kabur ya, kabur. Checklist 1. Atau udah nerima uang dari yang sekarang lagi nangis-nangis Bombay, atau apa coba, atau takut ikut-ikutan jadi TSK juga. Yang benar yang mana ya? Makanya jadi orang itu ya jangan jadi berkaki 5 berkaki 4 lu udah kayak pedagang lu. Babu, kenapa kau terdiam? Ada perjanjian ya, barter ya. Du. Bersuara dong. Ini buat Mbak Sandi sama Mas Gilang, pepet aja nih. Si Babu ini juga sempat menghina anak Mbak dan Mas. Kulik Mas Mbak, ya kulik lagi. Biar mampus. Kemarin petotang petenteng. Sekarang hilang, ya karena perjanjian itu. Kok nggak bersuara? Halo? A1, A2, A3, A10 ini ya HVS. Tadi mau nanya apa sama Doktif? Kalau yang itu tuh juga belum. Ayo mau ngomong apa? Tadi mau nanya apa? Ini sih, Samira. Hai dasar ya. Ampun dok. Ampun dok, tadi kan cuma cosplay. Cosplay jadi musang. Cosplay jadi musang dok. Permisi, assalamualaikum. Musang apa makan bambu? Aduh, makan tanaman sesuatu. Tak hanya itu Besti, perihal sindiran Nikita yang diduga telah memeras pun masih ramai nih. Namun dibalas menohok oleh Emma Waroka yang mengibaratkan Raja Preman dan Bos Ruko. Dan perihal gugatan 100 miliar pun juga ramai Besti ditanggapi Vol. Iya, preman meres Bos Ruko juga gak pakai perjanjian. Bos Ruko juga gak nyari-nyari premannya kan, minta-minta ketemu sama premannya, terus bilang ke asisten premannya, bilangin dong sama bos kamu dong, aku mau ketemu nih Bos Ruko, mau ketemu sama bos preman. Dan juga gak ada kan bosnya preman nolak uang yang mau dikasih sama Bos Ruko, ada gak? Jadi jangan samakan ya si bos preman, Bos Ruko dengan kasus yang lagi viral. Tapi dia sabar. Kenapa? Dia tunggu. Nikita Mirzani itu pinter banget guys. Jadi dia tunggu betul-betul ya. Gimana permainannya, dia sabar banget. Oke, lu masukin gua sebulan. Oke, lu masukin gua 2 bulan. Oke, lu perpanjang lagi, tambah lagi 3 bulan. Nikita tahu betul musuhnya siapa. Dia tahu betul musuh-musuhnya dia siapa. Kalian info dong guys, cari duit 100 miliar di mana ya? Ada yang gugat 100 miliar. Nikita menggugat 100 miliar ke si Plongo.
Sementara itu Besti, perihal gebrakan Nikita untuk kubu Reza Gladys yaitu gugatan perdata One Prestasi dengan menuntut kubu sang seteru sebesar 100 miliar pun menjadi sorotan. Banyak yang menduga kalau kubu Reza Gladys sudah ketar-ketir atas langkah yang diambil oleh Nikita Mirzani, meskipun menurut Irjen Pol Riki Sitohang dinilai kurang tepat dan menyarankan untuk laporan balik pencemaran nama baik agar perdata dan pidananya bisa sama-sama jalan. Sebenarnya pengacara itu melakukan laporkan balik pencemaran nama baik yang mengakibatkan Nikita Mirzani itu mengalami kerugian moral maupun material. Namanya tercemar, dirinya tercemar, saya akan tuntut dia secara imaterial 100 miliar. Itu lebih pidana jalan, imaterialnya jalan. Koran prestasi kan sepertinya kayak seperti murni perdata gitu loh. Nikita jangan kita, kamu kenapa kayak gini-gini, enggak ya, terus apa? Menurut dia itu yang terbaik, ya sudah silakan aja, dia kan punya hak. Nggak boleh kita hambat, ada hak asasi manusia. Walaupun nanti substansinya itu nanti mengikat atau tidak, nanti kita lihat. Nah tinggal lawyersnya harus berpikir jernih. Kenapa kamu bikin One Prestasi, dasarnya apa, substansi yang mengikat apa, apakah ada suatu kesepakatan antara dirimu dengan seseorang yang menimbulkan suatu pertikaian tidak cocok, timbulnya One Prestasi, menimbulkan kerugian. Gitu. Nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana. Di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya One Prestasi. Kalau One Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Sementara itu Besti, adanya turut tergugat Kapolri dan Kejaksaan pun dipertanyakan nih oleh kubu Reza. Bahkan disebut adanya ketidakhalalan dalam perjanjian antara Nikita dan juga Reza Gladys. Namun beda dengan Deddy DJ yang justru melihat perjanjian itu halal meskipun produknya diduga overclaim cenah. Dan adanya turut tergugat Kapolri dan Kejaksaan dalam gugatan Niki, menurut Deddy DJ adalah langkah hukum untuk Nikita bisa menuntut balik. Tadi, ini uang tutup mulut, makanya dilaporkan pidananya. Jadi ini yang diangkat menjadi suatu perjanjian lisan, seakan-akan ada perjanjian, kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan yang halal, oke, ini kan tidak halal. Kalau ada kesepakatan halal, memang ada perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, itu bisa masuk gugatan One Prestasi. Ini tidak. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, jadi nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi permasalahan. Jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan di kepolisian, uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya. Hai kakak, Astro nih lihat situs ketar-ketir betul, lawyernya ketar-ketir, si Reza Gladysnya udah stres loh, jadi ketakutan betul. Mereka khawatir banget kalau NM bebas. Mungkin lawyernya juga ketakutan kan. Lawyer SPSI itu, lawyer perburuhan. Mereka bukan adalah One Prestasi. One Prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya One Prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gladys, ada Taubah Mufid,
ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam buku adanya administrasi? klausul yang halal juga, ya kan? Klausul yang halal ini maksudnya sesuatu yang dibicarakan di dalam perjanjian ini tidak boleh keluar dari norma, dari aturan gitu. Jadi para pihaknya jelas, ya kan? Terus mereka juga cakap secara hukum, ada objek yang dibicarakannya skincare, terus kemudian juga klausulnya halal. Artinya produk ini misalkan bukan produk yang memang bertentangan dengan aturan, dengan norma, walaupun akhirnya kita tahu bahwa produk ini justru sangat bertentangan dengan aturan, dengan norma gitu loh, bahwa ini dibilang produk yang berfungsi untuk membersihkan wajah, kulit, tapi nyatanya justru ini merusak. Nah ini kan berbahaya gitu. Nah berdasarkan inilah maka pengacaranya NM mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap RG, atau mungkin ada turut tergugat, ya kan? Banyak turut tergugatnya. Apakah mungkin termasuk kepolisian? Kenapa? Karena Nikita Mirzani kan dengan perilaku RG dia sampai ditahan sampai sekarang kan. Artinya ini kan ada satu kerugian yang sangat luar biasa bagi NM. Maka dia meminta mudah-mudahan dengan mengajukan gugatan Wan Prestasi ini itu bisa menjadi satu payung hukum buat Nikita Mirzani untuk menuntut balik mereka gitu loh. Jadi kalau memang hakim nanti memutuskan bahwa memang kemenangan ada di pihak Nikita Mirzani, bahwa orang-orang yang terlibat yang telah melaporkan Nikita Mirzani atau mungkin yang telah menahan Nikita Mirzani, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Selain meragukan langkah kubu Nikita Mirzani, Julianus Sembiring yang juga dalam beberapa wawancaranya dengan awak media mengungkapkan permohonan gelar perkara khusus yang diajukan kliennya agar dikabulkan ditanggapi nih oleh Bella Sembiring. Menurutnya kuasa RG tersebut sudah ketar-ketir dan hal itu diduga Bella Sembiring menjadi tertawaan Nikita Mirzani di dalam. Pengacara RG minta gelar perkara khusus. Emang briefingnya begitu Kak Delvi. Makanya kan itu yang konten-konten kreator itu kan langsung di up tuh, gelar perkara khusus, gelar perkara khusus. Poinnya cuma satu, ya. Masa orang meres tapi dikejar-kejar. Udah deh, nggak masuk di akal sehat sayang. Intinya kalau mau maju, maju bos, mundur, mundur bos. Maju kena, mundur kena, iya kan? Warkop DKI cocok. Ready kalian pengadilan, ready Niki. Ready kalian mundur, ready Niki. Mau apa kalian? Dia sekarang lagi duduk manis aja ketawa-ketawa. Lantak kalian lah situ, kata dia sambil berkipas dia gini. Atur kalian, ku kasih kalian panggung sekarang. Atur kalian, atur kalian, kata kalian mau mundur aku ready, kalian mau maju aku ready. Lantak kalian situ. Preskon kalian tiap hari situ preskon, katanya ketawa-ketawa dia itu. Yakin kali aku. Sekarang yang stres siapa? Ayo aku tanya sama kalian. Yang stres sekarang siapa? Yang pusing sekarang siapa? Lu yang main api kecil, dikasih besar sama Niki. Nih, ku biarkan, ku kasih nih, ku tambahin nih bensin sama kau. Nih, pening sendiri sekarang kan. Kalian perhatikan. Kalian perhatiin. Kau mau main api kecil, ku belikan kau bensin. Nih, gue kasih. Katanya gue diem aja duduk manis nih. Buat suka kalian. Udah gitu aja itu Kak. Ngapain kalian pusing-pusing? Ya kan? Sekarang siapa yang ketar-ketir mondar-mandir goyang kali? Dikit-dikit preskon, dikit-dikit di briefing, up berita ini. Itu aja beritanya sekarang. Nah Besti, kasus hukum yang melibatkan Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys yang ternyata kini terus membuat gebrakan, benarkah lagi-lagi sudah membuat Reza Gladys dan sang suami ketar-ketir lagi? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.